Dokter Tifa ikhlas dengan senang hati akan masuk lapas begitu ya. Dan seluruh warga Indonesia juga senang hati dan ikhlas bila Dokter Tifa masuk lapas begitu ya. Seperti yang telah dia survei, ada lapas Pondok Bambu begitu ya. Ya, Dokter Tifa mengatakan ikhlas bila dia harus masuk lapas. Itulah pernyataan Dokter Tifa dan kita aminkan saja, semoga Dokter Tifa betah di lapas. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange, dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Sangat inginkan ya melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat inginkan. Rakyat Indonesia supaya tahu Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange, dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, nggak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk Pondok Bambu. Nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pingin kan ya, sangat ingin kan ya melihat ijazah hasil Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjuk. Halo Mbak Tifa Tipul, gimana rasanya mewek-mewek tantrum nanya apakah Pak Jokowi ikhlas memenjarakan ibu rumah tangga ini? Ya ikhlas toh Mbak Tifa, meskipun sebenarnya Pak Jokowi itu sedih kalau kasusnya itu dilanjutkan, tapi karena sampean dan teman-teman sudah membuat gaduh seluruh Indonesia dan dengan fitnah-fitnah yang gak jelas, ya harus ikhlas, gak usah nangis, gak usah mewek, jalanin aja ya, siap-siap ya. Besok kalau sudah P21 pakai baju oranye, nanti ijazahnya ditunjukkan di pengadilan. Sabar. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini. Waktu dulu ibu di mana? Sekarang setelah bergulir proses hukum, kok gini? Kan ibu yang memulai dengan teman-temannya. Ya, terkait jasa palsu. Hadapin dong, Bu. Ya, harus siap. Penjara, apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa? Saya yakin Bu, Pak Jokowi itu orangnya pemaaf. Saya yakin. Cuma kita ini loh, yang ikhlas banget gitu kan, ikhlas banget kalau ini penjara. Halo guys, ada yang nangis nih di acara Rakyat Bersuara. Kira-kira siapa ya?
Ini dia orangnya yang lagi nangis. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi Udah. tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Oke. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan. Iya, itu cuplikan videonya. Untuk video lengkapnya, kunjungi YouTube Kompas TV, khususnya Rakyat Bersuara. Oke? Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah. Bu Tifa. Ya mungkin 58% rakyat yang memilih Prabowo Gibran ingin melihat Anda di penjara. Dan mungkin beberapa orang menganggap Anda adalah pejuang kebenaran ya. Tapi di sisi lain, ini Anda ini lucu sekali. Yang bikin genderang perang, yang menyalakan api itu Anda nantang-nantang Pak Jokowi, melakukan pembusukan tiap hari. Kerjaannya Anda tuh melakukan pembusukan tuh tiap hari loh Bu. Di Twitter, akun Twitter Anda tuh menjelekkan, merendahkan orang tuh tiap hari loh. Bagaimana memperjuangkan kebenaran dengan cara yang jelek gitu ya. Memperjuangkan kebenaran itu dengan cara yang baik. Memperjuangkan kebenaran dengan cara yang jahat. Dengan cara menfitnah, merendahkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, itu bukan memperjuangkan kebenaran. Dan saya heran, banyak juga masyarakat Indonesia ini yang sarap ya, sakit otaknya, dan menganggap ibu ini sama ibu CS ini memperjuangkan kebenaran, padahal kalian ini bukan memperjuangkan kebenaran. Kalian ini hanya fokus pada bagaimana merendahkan orang lain, bagaimana menjelek-jelekan orang, menjahati orang ya, memfitnah kerjaannya. Dan eman-eman nih masyarakat kalau ada yang menganggap dia memperjuangkan kebenaran ini memang sarapnya, sakit otaknya. Sekarang nangis-nangis ya. Seperti saya udah lama juga kita bikin konten ya. Dulu saya udah prediksi nih, orang-orang ini pasti nanti dianggap kriminalisasi. Kasihan saya seorang ibu rumah tangga biasa sajalah. Kemarin teriak-teriak ahli semua, ilmuwan semua, penelitian semua, bahasanya intelek semua. Sekarang jadi ibu rumah tangga. Gak kasihan lihat saya ibu rumah tangga biasa lah. Kemarin bilang mereka ini adalah orang-orang hebat, ilmuwan, akademisi, intelektual. Sekarang kalau udah digertak kayak gini, gemeteran kayak gini, bilang saya orang biasa. Ampun. Saya yakin sih ratusan juta orang mengatakan mungkin ya layak Anda masuk penjara karena bikin gaduh. Dan hal-hal yang sepele yang dibahas itu nggak penting. Dan Anda ini menikmati ya, kalian ini menikmati dipanggil sana sini, dikasih panggung sana sini. Dan satu hal lagi ya, kalian perlu tahu ya, orang-orang yang dipanggil di sini itu dibayar loh, nggak gratis loh itu. TV, podcast yang manggil mereka tuh dibayar itu, dan mereka menikmati itu. Jadi ada penyakit narsisme itu ya, dan mereka merasa banyak pendukung ya, kemudian dielu-elukan gitu ya. Dan kalian tuh nggak ingin apa mestinya siapa yang mendukung kalian itu gitu loh. Biasanya kalian dulu dukung Anies. Emang Anies bicara nggak tentang ijazah ini? Nggak ada. Emang Anies saya dukung Bu Tifa, dukung Roy, dukung Rismon, saya mendukung apa yang jenengan lakukan semua, kan nggak ada. Pak Anies, Bang Anies nggak mungkin lah ngurusin kayak gini, karena dia tahu ini isu receh yang hanya apa yang bikin gaduh aja, nggak, bukan hal yang kalau Bang Anies ikut ngurus kayak gini tuh kecil sekali tertulismenya. Coba lihat Pak Ganjar nggak ikut-ikutan sampai sekarang. Anies, Ganjar nggak ikut-ikutan sampai sekarang. Karena apa? Karena ini isu receh, nggak penting.
karena mereka ini alumni UGM juga. Kalau mereka mempertanyakan kredibilitas UGM, berarti juga kita mempertanyakan kredibilitas mereka. Ini enggak? Kalau kredibilitas UGM dipertanyakan, makanya semua alumni UGM itu dipertanyakan kredibilitasnya, dipertanyakan output kampusnya. Itu loh yang nggak mereka pikir ini. Jadi mereka ini seperti menepuk air di dulang ya, terpercik air sendiri. Ya, jadi mereka itu jadi bumerang gitu. Apa yang mereka lakukan bumerang terhadap mereka, tapi mereka nggak sadar itu, atau mereka memang pura-pura nggak sadar karena memang ada niat busuk di balik apa yang mereka lakukan ini. Memperjuangkan kebenaran itu dengan cara yang baik, memperjuangkan kebenaran itu dengan cara yang tulus dan yang baik itu kelihatan, bukan mengada-ada. Nah, kalian ini mengada-ngada, ngadi-ngadi kerjaannya. Nanti kalau udah masuk penjara bilang Pak Jokowi jahat. Nanti kalau udah masuk penjara bilang lagi ini semua polisi di tangan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi udah mantan presiden. Sekarang presidennya Prabowo. Jadi yang disalahkan tetap Jokowi terus. Aduh. Otaknya dibawa kemana ini? Ini kadar-kadar intelektual orang Indonesia nih seperti mereka nih. Jadi kalau ada yang percaya sama mereka dan mengikuti pola mereka, berarti kadar intelektual sekalian itu sama kayak mereka. Ya kadar intelektual sama kayak Roy, setara kayak Roy, Rismond, sama Tifa ini, sama persis. Kasihan. Ya Allah bu, udahlah bu, cukup ya. Kalau Anda merasa ada ancaman, dia berhenti, ngapain dilanjutkan, ya toh? Yang membuli siapa juga nggak tahu, yang ngancam juga siapa nggak tahu, kan nggak ada buktinya semua. Nanti seolah-olah nanti yang disalahkan nanti, ini pasti orangnya Jokowi yang ngancam. Padahal bisa saja bukan orang Jokowi yang ngancam, tapi seolah-olah dibuat, ini yang ngancam orang Jokowi gitu ya. Sadar bu, sadar. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara? Selamat sore Dokter Tifa, mewakili suara Pak Jokowi dan suara rakyat. Ikhlas, jujur, kami ikhlas jenengan di penjara. Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kacau. Tapi ketika Kapitra bawa borgol ke studio, waduh, semuanya meledak. Panik dia termasuk itu pengacara si Kurnia itu. Tidak takut di penjara katanya.